Persetan. Ini rumahku. Siapa kau berani merobohkannya? Ardi. Korporasi Santoso merobohkan apapun yang mereka mau. Kami tidak perlu alasan. Hari ini, aku merobohkannya. Mau apa kau? Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi tanpa rumah leluhur, semua orang akan mati. Ardi. Oh, aku takut sekali. Aku serius. 3000 tahun lalu, Dewa Iblis kuno memimpin 42 Raja Iblis, menyerbu benteng perbatasan umat manusia. Mereka memakan darah kehidupan umat manusia. Tak ada yang bisa menghentikan mereka. Daratan hancur. Rakyat putus asa. Saat semua orang ingin melarikan diri dari tempat yang kacau itu, leluhur keluarga Wijaya memimpin 3000 penyihir dan bergegas ke benteng perbatasan. Nak, kau terbang terlalu rendah. Ibu, aku ingin melihat dunia ini untuk terakhir kalinya. Aku, leluhur Wijaya, pergi duluan. Hari itu, ada yang bilang, seolah melihat meteor jatuh dari langit, cemerlang dan penuh warna. Itu adalah 3000 penyihir keluarga Wijaya, menulis sebuah bab dengan hidup mereka. Aku mengubah tubuhku yang hancur menjadi inti, mengubur diriku hidup-hidup untuk menekan kejahatan. Keturunan kami harus menjaga gerbang ini. Jika rumah leluhur dirobohkan, segel akan pecah. Kalau begitu aku ingin lihat. Seperti apa rupa para iblis itu. Robohkan. Astaga. Ardi, hentikan aktingmu yang buruk. Katakan, berapa yang kau mau? Lara, sebesar apapun, korporasi Santoso, kau tetap harus mengikuti hukum. Ini rumahku. Aku tidak setuju. Tidak ada yang merobohkan rumah ini. Ardi, jangan omong kosong. Jangan kira kami tidak tahu, kau hanya ingin uang ganti rugi lebih, kan? Serius, kau tidak jijik pada dirimu sendiri? Demi keuntungan pribadimu, kau menyeret kami semua. Jangan buang waktu bicara padanya. Robohkan. Kepala desa. Kepala desa. Ibu Clara. Jangan khawatir tentang Ardi. Silakan robohkan saja. Kau tidak bisa merobohkannya. Ardi, biar ku perjelas. Menurut penyelidikan Dewan Kota, rumah ini bahkan tidak atas namamu. Kau tidak berhak menghentikan kami. Ibu Clara, ini akta properti. Omong kosong. Keluarga Wijaya sudah tinggal di sini turun-temurun, aku punya akta di sini. Hanya karena kau bilang itu akta, belum tentu benar. Apakah kau punya sertifikat dari Dewan Kota? Apakah kau punya stempelku? Tidak ada sama sekali. Dan kau sebut itu akta? Ibu Clara, silakan robohkan saja. Semua dokumennya sudah diurus oleh desa. Kerja bagus, Kepala Desa. Ada banyak keuntungan untukmu. Terima kasih, Ibu Clara. Suatu kehormatan melayani Ibu, Ibu Clara. Robohkan. Tidak bisa dirobohkan. Kawan, kau tidak bisa. Jika kita lakukan, kita semua mati. Aku bilang, alam iblis itu nyata. Persetan. Jangan main-main dengan uangku. Kau tahu berapa yang dibayar Ibu Clara? Tarif pembongkaran standar. Kau sudah membuatku rugi beberapa ratus dolar. Hampa. Alam iblis? Aku ingin lihat seperti apa iblis. Jika ada iblis, akan aku hancurkan dengan palu. Penglimalah yang rusak.
Lihat, orang ini aktor hebat. Dia bahkan bawa darah palsu. Keras kepala, Bajingan tak tahu malu. Dia akan mengarang apa saja demi uang. Aku ingin lihat iblis. Aku mau satu sebagai peliharaan. Muntahkan lebih banyak darah. Biarkan penonton live streamingku lihat. Lihat, semua memujimu. Tidak bisa menipu uang relokasi, mungkin kau jadi influencer, karena kau sangat suka akting, akan kubawa lebih banyak streamer dan reporter agar kau benar-benar bisa berperan. Ardi. Close up wajahnya. Sayang sekali tidak jadi aktor. ayo lihat di mana kantong darah disembunyikan. Ardi, berhenti acting. Selama bertahun-tahun menjabat, aku sudah lihat banyak orang sepertimu. Demi sedikit uang, kau lakukan apa saja. Tidak tahu malu. Hanya saja. Apa? Apa-apaan ini? Iblis datang. Apa ini? Dingin. Sangat dingin. Ibu Clara. Apa benar ada alam iblis? Kepala desa. Benar ada sesuatu yang najis di bawah desa ini. Kepala desa, bicaralah. Kenapa kau berteriak? Kepala desa. Laporan geologi desa saat itu, kau berikan padaku. Kau tidak menyembunyikan sesuatu, kan? Jangan khawatir, Ibu Clara. Kami sudah memeriksanya sejak lama. Tidak akan ada masalah. Pasti Ardi yang bermain-main. Ardi, aku bilang padamu, berhenti main-main di sini. Jika terjadi sesuatu yang serius, kau tidak bisa menanggung akibatnya. Apa kau tidak tahu bahwa menyebarkan tahayul dan menyebabkan kepanikan itu ilegal? Saya sarankan kau sadar. Hentikan trik kecil ini. Baiklah. Itu benar-benar bukan perbuatannya. Itu Profesor Budi. Dia seorang ahli geologi. Kabut hitam ini memang merembes keluar dari bawah tanah. Profesor Budi adalah ahli geologi terkenal. Dia tidak mungkin salah. Mungkin benar. Ada sesuatu di bawah sana, seperti kata Ardi. Profesor Budi. Jadi Anda mengatakan itu benar-benar tidak bisa dihancurkan. Apa yang dikatakan Ardi itu benar. Kabut hitam memang naik dari bawah tanah, tapi omong kosong tentang itu terhubung ke alam iblis tidak ada hubungannya. Alasan, kabut hitam muncul adalah karena ada makam besar yang tersembunyi di bawah. Kabut hitam hanya terperangkap di dalam makam, ketika tiba-tiba muncul. Tubuh manusia tidak bisa menyesuaikan. Itulah mengapa kau merasa dingin yang menusuk tulang, jadi begitu. Aku hampir ketakutan oleh binatang kecil Ardi itu, hanya makam murahan. Ini bukan hanya makam murahan. Ibu Clara, tahukah Anda mengapa, berapapun yang Anda tawarkan, Ardi tidak akan membiarkan Anda menghancurkannya, karena dia tahu. Ini adalah makam raja kuno. Itu menyembunyikan harta langka di bawah. Dia ingin menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri. Nah, Ardi, kau keji, dan berpura-pura menjadi orang baik. Bicara tentang melindungi kita. Omong kosong. Ini makam keluarga Wijaya kami. Konyol. Ardi, Profesor Budi adalah ahli geologi terkenal. Apa dia berbohong? Profesor, apa Anda seorang profesor, atau perampok makam? 3 malam lalu, itu Anda yang menyelinap, bukan? 3 malam apa? Aku tidak tahu. Ardi, kau mencuri properti orang lain. Mengklaim makam raja kuno adalah makam keluarga Wijayamu. Hanya untuk kepentinganmu sendiri, kau menghalangi pembongkaran korporasi Santoso. Kau tidak lebih dari sampah. Bajingan tak tahu malu. Teman-teman, jatuhkan mobil sport. Aku akan melempar batu ke Ardi. Anak muda, matamu tajam. Kau menangkapku malam itu. Jadi, apa yang bisa kau lakukan? Aku profesor terkenal di dunia, dan kau hanya orang tak berarti. Jadi, apa yang bisa kau lakukan? Berlari liar, kamu pikir uang menguasai segalanya? Kapitalis yang sombong terhadap semua orang? Menindas orang dengan sedikit status? Penguasa yang mendukung kejahatan? Benar-benar tidak tahu apa-apa. Orang egois yang hanya melihat diri sendiri, melakukan apa saja untuk maju, para pemfitnah yang menilai secara membabi buta, oportunis yang mengejar klik dengan segala cara, bertindak demi keuntungan sendiri, pembuli keyboard, lalu ini, perampok makam yang rakus. Orang-orang ini tidak punya prinsip. Baiklah. Jadi, Ardi, kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan, di mana pidato dunia iblismu sekarang, tidak bisa memikirkannya sekarang, ya? Karena kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka kami akan menghancurkan semuanya. Semua hartaku, semuanya milikku.
Ada orang yang dikubur hidup-hidup di makam itu. Ini pasti makam yang luar biasa. Kita kaya. Barang-barang makam dalam makam seperti ini pasti tak ternilai harganya. Pantas saja Ardi Wijaya begitu bersemangat menjaga tempat ini. Orang ini benar-benar brengsek. Hampir saja. Sial, kita hampir membiarkan orang sampah seperti dia menjadi kaya. Melihat dia tidak mendapat sepeser pun, membuatku lebih bahagia daripada jika aku sendiri yang mendapat uang. Apakah ada sesuatu di bawah sana? Makam besar lainnya. Kali ini, aku akan membuat namaku terkenal. Ardi Wijaya, kamu binatang. Kebenaran ada di depan mata kita. Tidak ada alasan lagi, kan? Ardi, mulai sekarang, dalam hidupmu, kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Aku, Ardi Wijaya, keturunanmu, telah mengecewakan leluhurku. Teruslah berpura-pura. Segel keluarga Wijaya telah rusak. Kali ini, kita akan membantai dunia. Ini dia. Hei, aku leluhur Wijaya. Anak bodoh. Anak-anak keluarga Wijaya bisa masuk ke alam spiritual. Mereka harus diakui. Kamu memberi makan formasi dengan darahmu setiap hari. Sekarang segelnya akan pecah. Ini yang kita harapkan. Dunia fana memiliki yang baik dan yang buruk. Sekarang roh kami memudar. Dunia fana akan menjadi api penyucian lagi. Ribuan tahun energi spiritual keluarga Wijaya akan terkumpul padamu sendirian. Pergi lindungi apa yang penting bagimu. Sedangkan yang tidak berharga, biarkan saja pergi. Itu? Apa itu? Pertanda langit. Harta karun tertinggi telah muncul. Harta tak ternilai tersembunyi di sana. Harta karun. Ini berasal dari desa kita. Kalau begitu kami ingin bagian kami. Info eksklusif. Cepat, rekam. Pergilah, anakku. Teman-teman, harta karun tertinggi ada di sini. Cepat kirim hadiah untuk melihat harta karun. Hadiah. Kalian, bagi mereka, kamu. Seperti hadiah sambutan untuk dunia ini. Enyah kamu. Berhenti pura-pura. Kamu benar-benar pikir harta ini milikmu? Mencuri barang yang bukan milikmu. Ardi, kamu bahkan tidak pantas melihatnya. Teman-teman, hartanya akan muncul. Tulang berusia 1000 tahun sudah menjadi debu, dan kamu masih berani bicara? Ini makam keluarga Wijaya. Ardi Wijaya pamit kepada para leluhur. Ardi, di saat seperti ini, kamu masih pura-pura? Pengawal, bawa Ardi pergi dari hadapanku. Jangan rusak feng shui-ku. Nak, minggir dari jalanku. Kamu berani melawan? Kamu cari mati. Ini. Apa yang terjadi? Sihir. Sihir. Ini. Lara, dan kalian semua. Kalian siap mati? Tidak. Hentikan. Dia milikku. Itu tidak boleh pecah. Harta nasional. Itu tidak bisa hancur. Ini bukan akting, ini nyata. Tolong. Ini, apa-apaan ini? Ardi, apa yang kau lakukan? Apa yang telah kulakukan?
Keluarga Wijaya telah menjaganya selama 2000 tahun. Kau membukanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang ada di bawah sana? Itu portal menuju alam iblis. Kalian sendiri yang membuka pintu neraka. Tidak mungkin. Penelitianku benar. Ini makam kerajaan. Ada pil keabadian. Tidak mungkin kosong. Ardi mengatakan yang sebenarnya. Kita dalam masalah besar. Ini bukan mimpi. Ini neraka. Tolong aku. Aku mohon. Aku tidak mau mati. Serigala berkepala 2. Efek khusus teknologi tinggi. Ekskavatornya terbang. Itu bukan efek khusus. Ardi tahu tentang monster itu dari awal. Monster. Benar-benar ada monster. Ini adalah binatang magis dari ingatan leluhurku. Jauh lebih kuat dari makhluk modern. Teknologi holografik sudah sangat maju sekarang, bahkan bisa mensimulasikan bau darah. Palsu. Pasti palsu. Aku sudah mempelajari raja kuno sepanjang hidupku. Catatan sejarah mengatakan dia naik ke keabadian. Ada artefak magis di sini. Ada ramuan keabadian. Ardi, kau mencoba menakut-nakuti kami. Dan menyimpan harta untuk dirimu sendiri. Profesor Budi. Apa kau gila? Benda itu baru saja memakan. Diam. Aku seorang ahli. Aku otoritas utama. Tidak ada yang bisa menipuku secara akademis, Ardi. Dasar kampungan. Kau bawa anjing liar untuk menggertak. Mencoba menutupi pencurian artefak. Minggir. Berikan harta di bawah sana. Dibutakan oleh keserakahan. Kau. Ilusimu cukup realistis. Tidak. Ini bukan ilusi. Ini nyata. Darahnya nyata. Profesor sudah gila. Kalau dia mau mati, jangan seret kita juga. Lari. Kalian berdua, orang-orang tak tahu terima kasih. Kembali ke sini. Bantu aku bangun. Tolong. Benar-benar ada monster. Selamatkan aku. Ardi Wijaya. Aku salah. Aku sangat salah. Aku seharusnya tidak merampok makam leluhurmu. Aku seharusnya tidak serakah. Tolong. Demi profesi kita. Selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Profesi? Jangan salah paham. Aku bukan perampok makam. Ardi, Profesor Budi sudah mengakui kesalahannya. Apalagi yang kau mau? Mengakui kesalahannya? Bukan karena dia tahu dia salah. Dia cuma tahu dia akan mati. Tidak. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan pernah merampok makam lagi. Tolong selamatkan aku. Aku akan berhenti dari arkeologi selamanya. Aku tidak akan pernah menginjakan kaki lagi. Jika serigala iblis ini lenyap sekarang, kau akan tetap terdorong oleh keserakahanmu dan mengambil sekopmu lagi. Orang-orang di dunia ini telah dilindungi keluarga Wijaya selama 2000 tahun. Tapi kami tidak bisa melindungi monster berkulit manusia sepertimu.
dia melihat kita. Belum penuh. Ini menakutkan. Apa ini makhluk bumi? Kalian sadar? Serigala itu tidak pernah menyerang Ardi. Ardi hanya berdiri di sana menonton. Konspirasi. Pasti konspirasi keluarga Wijaya. Pasti mereka yang memelihara monster ini. Menakutkan kalau dipikir. Mereka sengaja memancing para ahli untuk menggali makam, lalu membiarkan monster itu membunuh orang. Apa yang keluarga Wijaya rencanakan? Mau menguasai dunia. Ardi, berhenti berpura-pura. Apa kamu yang memelihara monster ini? Pasti. Ini makam leluhur keluarga Wijaya. Tentu monster di dalamnya menurutimu. Apa kamu mau menggunakannya untuk menyandra umat manusia? Kalau mata kalian tidak buta, pasti bisa melihat. Ia keluar dari portal, ia bukan dari dunia ini. Aku tak peduli dari mana asalnya. Karena ada di tanahmu, kamu yang bertanggung jawab. Kalau kamu tidak bersalah, turun ke sana dan segel sekarang. Kalau tidak bertindak, itu bukti kamu bersekongkol dengan iblis ini. Kaulah pelakunya. Kamu pendosa bagi seluruh dunia. Ardi, kita semua tetangga. Kamu tidak bisa diam saja dan biarkan kami mati. Ayo, lakukan sesuatu. Kalau kamu membunuhnya, kami percaya kamu tidak ada hubungan dengan monster ini. Ayo. Buktikan kamu tidak bersalah. Keluargaku sudah menjaga segel ini selama 2000 tahun. Tak pernah minta imbalan. Kalian sendiri yang membuka paksa segel itu. Kalian sendiri yang mendatangkan bencana ini. Murka surga bisa diampuni, tapi celaka akibat perbuatan sendiri tak terhindarkan. Ardi, apa kau manusia? Bukankah ini makam leluhur keluarga Wijaya? Bukankah keluarga Wijaya mengaku menjaga tempat ini turun-temurun? Sebagai penjaga, seharusnya kau bunuh iblis ini dan menyegelnya kembali. Sekarang kau hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Itu kelalaian, sebuah kejahatan. HMPH, tugas. Selama 2000 tahun, keluargaku, keluarga Wijaya, terperangkap di sini, hidup pas-pasan. Di mana kalian saat itu, sekarang, didorong keserakahan, kalian sendiri yang menghancurkan segel, melepaskan iblis pemakan manusia ini, dan sekarang berani bertanya soal tugas? Terus kenapa? Karena kau keturunan keluarga Wijaya, kau harus melindungi kami. Itu tugasmu sejak lahir. Segelnya hancur total. Peti mati perunggu kuno itu kini jadi debu. Tidak mungkin menyegelnya kembali. Sedangkan iblis ini, bukankah itu harta yang kalian kejar? Karena kalian yang melepaskannya, nikmati saja akibatnya. Ardi, biar ku beritahu, aku sudah melapor ke gubernur. Karena kau terlalu keras kepala untuk bekerja sama, saat dia tiba, akan kusuruh dia memenjarakanmu dan membuat hidupmu sengsara. Benar. Begitu pasukan gubernur tiba, binatang ini akan hancur berkeping-keping. Saat itu, penolakanmu untuk membantu akan dikutuk semua orang. Gubernur, penjara, apa gunanya kalau dunia akan kiamat? Ardi, kau tidak bisa begitu saja meninggalkan kami. Aku tahu tadi aku kasar, tapi kau tahu, aku ini orangnya keras di luar tapi lembut hati. Setiap keluargamu kesusahan, aku selalu yang pertama membantu. Benar, Ardi. Rumahmu sering mati listrik. Dan kau selalu datang ke rumahku untuk menyambung kabel. Kita semua tetangga di sini, dan kau akan membiarkan kami mati, tidakkah kau akan mimpi buruk? Ardi, tolong, aku dulu buta, dan seharusnya aku tidak melarang keluargamu membangun. Aku hanya bercanda. Tolong selamatkan kami, iblis itu datang. Kau bilang keras di luar, setiap ada masalah di rumahku, kau masuk dan mengejek serta mengutuk. Ibuku punya penyakit jantung lemah. Dia selalu menahan, tapi kau tetap membuatnya batuk darah berkali-kali, dan itu kau sebut lembut hati, lebih mirip monster berdarah dingin. Ibu Siti, menurutmu kenapa rumahku mati listrik? Bukankah karena kau suruh anakmu menyambung ke kabelku, mencuri listrikku menyebabkan korsleting, dan kau melarang ayahku memperbaikinya? Hampir membakar rumah leluhur kami. Apa kau lupa? Dan kau, Bang Jago? Melihat keluargaku kecil, kau merampas tanah kami, dan merobohkan tembok kami untuk bikin kandang babi. Sekarang, kau bilang hanya bercanda? Itu semua masa lalu, kenapa kau begitu picik? Selamatkan kami saja, kami akan kembalikan tanahmu, dan bangunkan tempat sembahyang untukmu, oke?
Ardi Wijaya sangat berdarah dingin. Dengar para tua-tua itu menangis memilukan. Apa dia tidak bisa melupakan dendamnya? Itu makam leluhur keluarganya, jadi dia harus bertanggung jawab. Karena dia tahu ada iblis di dalam, kenapa tidak disegel lebih awal? Pasti dia ingin balas dendam pada masyarakat, sengaja membiarkan orang lain menggali, untuk dijadikan tumbal. Ya ampun. Apa masih ada iblis di portal itu? Apa mereka akan masuk ke kota-kota besar? Ardi Wijaya, bajingan. Sekarang segel itu. Kalau tidak, kau bertanggung jawab membunuh jutaan orang. Ardi, kau dengar itu? Itu suara seluruh negeri. Aku tahu warga desa mungkin tidak baik padamu. Aku tahu kau diperlakukan tidak adil. Tapi kesampingkan dendam pribadi ini, kau juga manusia. Apa kau tega melihat orang mati? Meskipun warga desa salah, mereka tidak pantas mati. Melihat mereka dimakan hidup-hidup. Tidakkah hati nuranimu terganggu? Dengan tindakanmu sekarang, apa bedanya kau dengan iblis-iblis itu? Hati nurani? Saat ekskavator kalian menabrak segel yang dijaga leluhurku dengan segenap jiwa mereka, di mana hati nurani kalian, saat kalian, demi ketenaran, uang, dan kekuasaan, merusak makam leluhur orang lain? Lalu di mana hati nurani kalian? Pergi, antar aku kembali ke kota. Bajingan. Kembali. Ardi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong, selamatkan aku. Uang. Aku punya uang. 10 juta dolar tidak, 50 juta. 100 juta dolar. Asal kau selamatkan aku. Sebutkan harganya, akan kubayar. Kau pikir, di saat seperti ini, uang masih berarti? Kau? Bukankah kau menyukaiku? Ardi. Asal kau selamatkan aku. Aku milikmu sekarang. Apapun yang kau mau. Aku akan tidur denganmu. Aku akan punya anak darimu. Aku akan jadi budakmu. Tolong selamatkan aku. Betapa tidak tahu malunya Ardi. Menggunakan tipu daya rendah untuk memaksa Ibu Clara. Ini tipikal sampah. Memanfaatkannya saat dia lemah. Lelaki seperti dia harus dimakan iblis. Wah, Ardi itu bajingan licik. Dia pikir bisa dapatkan gadis itu dengan cara ini? Dia pikir dia siapa? Ardi, jika kau berani menyentuh Ibu Clara, akan kuburu dan kubunuh kau, dimanapun kau berada. Kamu terlalu memikirkannya. Kita tidak dekat. Jangan campuri urusan ini. Kamu ingin aku mati. Kalau begitu, kamu mati duluan. Kerja bagus, Ibu Clara. Mantap. Berani dan cerdik dalam krisis. Kekuatan ledakan itu gila. Bajingan tak tahu malu seperti Ardi, memanfaatkan orang lain. Dia seharusnya yang memberi makan serigala. Pelihara iblis, kamu akan dimangsa oleh mereka. Dia sendiri yang menyebabkan. Syukurlah dia pergi. Ardi, itulah yang kamu dapat karena mencoba menjadi pintar. Dia mencoba bersikap sulit didekati. Tapi hasilnya bumerang, kan? Bajingan, Ardi. Sekarang giliranmu. Ini karma. Dia menggali kuburnya sendiri. Keluarga Wijaya layak punah. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka, Ardi.
Monster, berani sekali kau. Hancurkan. Ada yang bisa bilang, apa yang baru saja terjadi, dia yang memanggil petir itu, kan? Apa ini benar-benar dunia nyata? Atau ini set film? Ardi. Membunuh monster setinggi 9 meter itu dalam sekejap, Kita celaka. Kita semua tadi memaki-makinya. Apa dia akan menyetrum kita lewat internet? Ardi. Dia sebenarnya lebih kuat dari para iblis. Ardi, kau jelas punya kekuatan besar. Kau bisa membunuh iblis dalam sekejap. Jadi kenapa tadi kau tidak menyelamatkan mereka? Kenapa aku harus menyelamatkan mereka? Karena kau punya kemampuan. Kau punya kemampuan tapi menolak menyelamatkan mereka. Apa bedanya kau dengan pembunuh? Dengar baik-baik, aku bertindak tadi karena binatang itu menghalangi jalanku dan mengancamku, itu saja. Soal kalian hidup atau mati, apa urusannya denganku? Tidak, jika dia selamat, dengan caranya, aku pasti akan dalam masalah besar. Aku harus menghancurkannya sepenuhnya, membuatnya menjadi musuh seluruh umat manusia, agar aku bisa selamat. Semuanya, dengarkan. Ardi, bagaimana dia tiba-tiba punya kekuatan seperti itu? Pasti ada hubungannya dengan keluarga Wijaya yang memelihara iblis. Mereka pasti bersekongkol. Ardi, kau binatang tak bertuhan. Anakku Liu Dazuang hampir 40. Dia akhirnya menemukan istri. Mereka bahkan belum menikah. Dan dia dimakan. Kau bisa menyelamatkannya tapi tidak. Kau ingin keluarga Liu punah, ya? Apa kau masih manusia? Pah, pembawa sial terkutuk. Cucuku bekerja keras masuk kuliah. Dia akan lulus dan jadi pejabat atau bos. Dasar sampah tak berguna. Kau pasti iri dengan kesuksesannya, itu sebabnya kau sengaja membunuhnya. Ya Tuhan, kenapa petir tidak menyambarmu? Dasar pengecut licik. Ardi, kembalikan suamiku. Ibu Clara benar, kekuatan ini terlalu aneh. Orang biasa bisa membunuh iblis setinggi 10 meter dalam sekejap, dia pasti memelihara iblis. Pertama suruh anjing menggigit, lalu keluar jadi pahlawan. Ah, trik ini sudah biasa kami lihat. Sampah seperti Ardi harus diadili. Dengar bagaimana keluarga-keluarga menangis. Dan dia masih tersenyum. Pembawa sial. Kamu Abah, Keluargaku telah menjaga gerbang kota ini selama 2000 tahun. Kami telah melihat serangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aku belum pernah melihat makhluk yang lebih buruk dari iblis sepertimu. Kamu membunuh anakku. Dan kamu pikir kamu benar? Dasar bajingan tidak berperasaan. Kamu harus mati bersama iblis-iblis itu dan membusuk di kuburan tak bertanda. Keluar. Bagus. Hampir saja. Orang gila ini benar-benar berani memukul. Tapi semakin keras dia memukul, semakin berat kejahatannya. Lihat saja bagaimana dia mati. Ardi, kamu sudah keterlaluan. Kamu juga manusia. Tadi, kamu diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Kamu melihat iblis membunuh orang. Dan sekarang kamu memukul sesama penduduk desamu yang tidak bersenjata. Lihat hatimu sendiri. Apa bedanya kamu dengan iblis pemakan manusia itu? Tidak ada manusia di sini. Kamu? Apa katamu? Yang kulihat hanyalah sekumpulan orang tak tahu terima kasih yang memutarbalikkan benar dan salah, dan menyalahkan orang lain, sekumpulan binatang. Perampok makam, sampah yang tidak tahu terima kasih. apa maksud Ardi dengan itu? Apa dia satu-satunya manusia, dan kami semua binatang? Aku belum pernah melihat bajingan sombong seperti itu. Hanya karena kamu punya kekuatan super, kamu pikir kamu bisa menghina siapapun? Ada yang berani? Aku akan pesan pembunuhan online. Aku akan pasang hadiah $10.000. Aku juga, $10.000. Kita harus habisi bajingan itu. Tunjukkan padanya tinju rakyat. Kepribadian antisosial seperti itu tidak pantas hidup.
Ardi, jangan terlalu sombong. Kamu pikir sihir iblis membuatmu bisa bertindak sembarangan? Gubernur sudah mengirim tim. Pengawal elit dan senjata berat sedang dalam perjalanan. Begitu mereka sampai, kami akan melaporkanmu karena menyembunyikan iblis dan membunuh orang. Hei, semuanya, lihat ini. Binatang Ardi Wijaya baru saja membunuh seseorang di depan umum. Semuanya disiarkan langsung. Kan, bajingan, tunggu saja sampai gubernur datang. Kami tidak hanya akan menuduhmu pembunuhan, tetapi juga menggali semua leluhur keluarga Wijaya yang sudah mati dan mencambuk mayat mereka. Kami akan menghancurkan reputasi keluarga Wijaya, keluargamu akan dikutuk sebagai monster selama generasi. Kamu akan terkenal buruk selamanya. Silakan, bunuh aku dengan tuduhanmu. Buat keluarga Wijaya terkenal buruk selamanya. Baik. Tapi, aku khawatir kau tidak akan mendapat kesempatan. Ardi Wijaya, hentikan permainanmu. Apa? Kau pikir kau benar-benar berani di depan umum membunuh kami dan membungkam kami? Membunuh binatang sepertimu hanya akan mengotori tanganku. Tapi, apakah kau benar-benar berpikir serigala ajaib itu mati, dan kau benar-benar aman sekarang? Apa maksudmu dengan itu? Kau pikir bahwa leluhurku, 3000 kultivator, mati bertempur, dan leluhur kami mengubur dirinya hidup-hidup untuk menyegel inti, keturunan yang tak terhitung jumlahnya memberikan nyawa mereka untuk segel, hanya untuk mengunci binatang ajaib kecil yang lemah seperti itu? Tunggu, Ardi bilang serigala ajaib itu adalah yang terlemah. Apa yang dijaga oleh 3000 kultivator yang mati tidak mungkin hanya satu serigala, jadi portal itu benar-benar terhubung ke dunia lain. Ada lebih dari satu binatang ajaib. Jika bahkan makhluk yang bisa meratakan ekskavator dengan satu sapuan adalah yang terlemah, apa yang akan keluar selanjutnya? Tidak mungkin. Tentu saja tidak. Tolong, aku tidak mau mati. Ardi, hentikan. Kau membuat kami takut, itu hewan peliharaanmu, kan? Kirim kembali. Ini, rasanya aku jatuh ke neraka. Ardi, apa yang kau tunggu? Bukankah kau punya kekuatan super? Cepat, segel itu, monster itu akan segera keluar. Kau ingin kita semua mati di sini? Ardi, karena melindungi segel adalah tanggung jawab keluarga Wijaya, maka kau harus menyegelnya sekarang juga. Kalau tidak, kau akan menjadi pendosa abadi dalam sejarah. Keluarga Wijayamu juga akan dipaku di tiang kehinaan. Dikutuk untuk selamanya. Segel telah kau hancurkan sepenuhnya. Bukan aku tidak bisa menyegelnya, bahkan jika aku bisa, mengapa harus? Ini adalah kewajiban keluarga Wijayamu. Karena kau menikmati reputasi leluhurmu, dan tanah ini, kau harus menyelamatkan kami. Itu yang paling bisa kau lakukan. Cukup, tutup mulutmu yang busuk itu. Keluarga Wijayaku adalah keluarga martir, tapi yang kami dapatkan hanyalah keraguan dan hinaan. Sekarang segel telah rusak, misi keluarga Wijaya selesai. Kebodohanmu sendirilah yang menghancurkanmu, kalian harus menanggung akibatnya sendiri. Menurut ingatan warisan leluhur Wijaya, di balik portal ini, tidak hanya ada binatang magis, ada makhluk yang lebih mengerikan. Ardi, kau binatang berdarah dingin. Cepat segel itu. Jika kau membuatku mati, aku akan menghantuimu meskipun sebagai hantu. Ini benar-benar sampah. Kau menggunakan tanah publik untuk menjaga iblis, sekarang setelah meledak, kau cuci tangan. Laporkan dia. Dia harus mati. Apa sih keluarga Wijaya itu? Hanya sekelompok penjaga gerbang, kan? Sekarang gerbangnya rusak, dan penjaga gerbangnya bertingkah angkuh dan sombong. Pergi mati saja. Jangan seret kami bersamamu. Kenapa gubernur belum datang? Cepat, tangkap orang Wijaya itu. Paksa dia untuk menyegelnya. Kalau tidak, lemparkan dia ke inti. Jadi ini alam tersembunyi legendaris? Seorang manusia? Apa aku melihat sesuatu? Benar-benar seorang manusia. Sudah kubilang tidak banyak monster. Ardi pasti bohong untuk menakut-nakuti kita.
Peringatan palsu. Seorang manusia. Ternyata itu juga dunia manusia. Pantasan grup teratai begitu ngotot dengan tanah ini. Ternyata ini adalah pintu gerbang ke dunia baru. Selama kita memonopoli portal ini, korporasi Santoso akan menjadi perusahaan terbesar di dunia. Dan kemudian, semua orang di dunia akan mencium kakiku. Lihat apa yang dia pakai. Apakah itu semacam gaya kuno? Sangat mencolok. Sangat aneh. Lihat, rambutnya lebih panjang dari wanita. Dia juga terlihat sangat feminim. Tebak apakah itu laki-laki atau perempuan? Membuatku sangat ketakutan. Kukira monster lain datang. Ternyata itu makhluk aneh androgini. Lihat rambut itu. Lebih panjang dari rambut pelacur. Dan kulitnya sangat putih. Apa dia punya kontol? Kenangan leluhur itu benar. Dunia itu tidak hanya memiliki binatang magis. Aura ini. Itu kultivator sejati yang telah membunuh banyak jiwa. Bung, pakaianmu cukup unik. Kau dari zaman mana? Jubah merah darah dengan tulang putih ini. Penata rias pasti dapat bonus. Katanya orang zaman dulu susah makan. Ya, hei, Bung, itu sebabnya kau kurus karena lapar. Tapi ini gaya yang lagi tren akhir-akhir ini. Kukira aku menemukan gua keramat. Tak menyangka begini. Udara di alam ini kotor sekali. Mananya habis. Asap knalpot di mana-mana. 100 kali lebih buruk dari kakus di dunia fana. Tentu saja makam 1000 tahun ini terkutuk. Bagaimana kalau kau ikut aku? Aku akan tunjukkan sisi liar dunia modern. Baik klub atau lounge. Aku jamin akan membuatmu tercengang. Kalian semut berisik sekali. Cepat katakan. Kenapa mana di alam ini begitu tipis? Apa yang kalian penduduk asli lakukan? Tidak perlu bicara, kalau begitu. Jiwa-jiwa kotor. Aku akan menyelidiki jiwamu saja. Pencarian jiwa. Itu dengan paksa menghancurkan lautan kesadaran. Seni terlarang yang menjebak jiwa selamanya. Para kultivator dari dunia itu, mereka sangat kuat dan kejam. Apa yang terjadi padanya? Dia mati? Dia langsung melahap jiwanya. Bahkan tidak memberi kesempatan untuk reinkarnasi. Melahap jiwa. Ardi, hentikan cerita seram itu. Kamu kira ini zaman apa? Dari mana datangnya ilmu jahat seperti itu? Bukankah itu cuma ada di novel? Ini benar-benar tidak ilmiah. Ardi, kamu pasti bersekongkol dengannya. Ini jebakan, kan? Sains. Sandiwara. Kami memang tidak berasal dari dunia yang sama. Tidak bisa dirobohkan. Kita tidak bisa merobohkannya. Kalau kita robohkan, kita semua mati. Sudah kubilang alam iblis itu nyata. Kukira ada kekuatan besar yang muncul di sini yang menguras semua mana, tapi ini hanya dunia primitif dengan garis keturunan kultivasi yang rusak. Hanya tersisa sekumpulan semut yang hanya tahu trik murahan. Sekumpulan bodoh yang berani menghina bahkan sang pelindung. Kami kultivator iblis awalnya ingin memurnikan beberapa jiwa fana, tapi harus melakukannya secara rahasia, dan sesekali dikepung oleh kultivator yang benar. Hidup dalam ketakutan terus-menerus. Tapi sekarang, 8 miliar. 8 miliar jiwa penuh. Kamu secara pribadi menghancurkan satu-satunya penghalang. Semua demi emas dan perak yang tidak berharga. Surga benar-benar di pihakku. Alam ini ditakdirkan menjadi padang rumputku. Apa artinya itu? Apa dia ingin membunuh semua orang di dunia? Jika orang ini bukan orang gila, maka Ardi. Dia tidak bercanda. Ardi, jangan kira menyewa aktor bisa membodohi kami. Semuanya, jangan takut. Di siang bolong, aku tidak percaya dia berani melakukan apapun pada kita. Ini adalah masyarakat hukum. Jika kamu membunuh, kamu akan bayar dengan nyawamu. Mulai sekarang, akulah hukum di dunia ini. Naga jiwa muncul dari jurang. Kurban. Ya Tuhan, jiwa mereka telah diambil. Benar-benar ada hantu. Monster apa ini? Mundur. Berhenti. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kau bunuh rakyatmu sendiri? Kau sadar ini pembunuhan massal? Ini kejahatan terhadap umat manusia. Sesama warga negara,
Kalian cacing rendah yang kotor, apa kalian pantas disebut manusia? Lebih baik jadi hantu di panciku. Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini. Kita semua manusia. Kita bisa duduk dan bicarakan ini. Kita bisa bekerja sama. Sekelompok semut yang bahkan tidak tahu apa itu Ki. Dan kau berani minta kebaikanku? Bekerja sama? Aku akan mengajarimu aturan dunia ini. Yang kuat hidup, yang lemah mati. Dan kalian hanya cocok jadi makanan. Bagaimana kau bisa membunuh seperti itu tanpa alasan? Ditelan 10.000 hantu. Ardi, tolong. Aku salah. Aku buta sebelumnya. Aku akan jadi budakmu, lakukan apa saja. Tolong selamatkan aku. Ardi, kita sudah bertetangga bertahun-tahun. Kau tidak bisa lihat kami mati begitu saja. Kau punya sihir. Cepat, bunuh monster itu. Sudah kubilang. Sejak kau memecahkan segel, misi keluarga Wijaya selesai. Aku tidak ada hubungan dengan semua ini lagi. Ardi. Ya Tuhan, apa ini manusia? Dia benar-benar membunuh orang. Panggil polisi, ini pembunuhan, bukan akting. Ardi Wijaya. Binatang, kau tidak akan mengangkat satu jari pun untuk menyelamatkan kami. Kau akan mati dengan mengerikan. Kau melihat kami mati. Kau pikir kau akan selamat? Aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Ardi, tolong. Aku salah, tolong biarkan aku menjadi anjingmu. Jangan biarkan aku mati. Semua mati. Clara, apakah jiwanya baru saja hancur total? Sihir macam apa ini? Panji pemurni jiwa? Bukankah ini sesuatu dari novel fantasi? Apakah itu hanya ada di dunia itu? Bagaimana bisa muncul di dunia nyata? Aku bahkan tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tolong, jika monster itu masuk ke kota, kita akan celaka. Aku tidak ingin menjadi hantu di panji sialan itu. Ardi Wijaya, apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana, kau yang menyebabkan kekacauan ini. Bahkan jika kau harus mengubur dirimu hidup-hidup seperti leluhurmu, untuk menjadi inti, kau harus menutup lubang ini. Jika kau tidak menutup monster ini, kau akan menjadi musuh seluruh umat manusia. Seluruh dunia akan memburumu. Pergi mati sana. Pergi mati bersamanya. Kupikir semua makhluk di dunia yang terlantar ini semuanya sampah. Tapi siapa sangka kebencian dan kedengkian begitu kuat. Hanya dengan beberapa ratus jiwa, Panji pemurni jiwa sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Jika aku mengambil miliaran semut di dunia ini dan memurnikan semuanya, pasti akan menjadi harta roh tingkat atas kali ini. Kau masih hidup? Sepertinya kau, penduduk asli, memiliki beberapa rahasia dalam. Aku bahkan tidak bisa mengukur tingkat kultivasi nak ini. Siapa kamu? Bukankah seharusnya aku yang bertanya itu? Aku murid Raja Darah dari Sekte Yin Luo. Tuan pasti seorang kultivator juga, kan? Bukankah kultivator itu praktisi Qi? Atau mungkin hanya nama yang berbeda di dunia yang berbeda? Dan Sekte Yin Luo, apakah seperti Sekte Mistik, atau Sekte Bela Diri, Sekte praktisi Qi itu? Teman, kamu adalah keturunan keluarga Wijaya yang menjaga segel di sini, kan? Tapi kamu tidak menyelamatkan siapapun, juga tidak melarikan diri. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Aku tidak peduli mereka hidup atau mati. Aku hanya ingin melihat apa yang ada di balik portal yang tersegel itu. Sekarang aku tahu, sudah waktunya aku pergi. Tunggu. Mencoba lari? Jika kultivator itu benar-benar dari dunia lain. Dia dan Ardi sepertinya benar-benar tidak saling kenal. Ardi, kenapa kamu tidak bunuh monster itu? Cepat segel ulang portalnya, atau kita semua celaka. Bajingan Ardi itu mencoba lari. Dia tahu dia tidak bisa melawan monster itu, ketakutan. Pengecut sekali. Jika dia lari, apa yang kita lakukan? Apa kau pikir pesawat dan meriam bisa mengalahkan seorang kultivator? Kultivasi dunia ini rusak. Nah ini, baru saja dijatuhkan oleh beberapa orang. Kultivator katanya. Mampu menahan spanduk pemurni jiwa milikku? Mungkin dilindungi oleh pusaka dari leluhurnya. Berhenti. Semua ini sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Apalagi yang kau mau? Apa aku bilang kau boleh pergi? Jika kau ingin pergi, serahkan pusaka yang kau bawa. Pusaka? Orang ini benar-benar kultivator gelap.
Dia ingin membunuh dan mencuri harta karena tidak sepakat. Aku tidak punya. Minggir. Kurang ajar. Aku memberimu kesempatan, dan kau menyia-nyiakannya. Karena kau mencari kematian, maka akan kukabulkan keinginanmu. Mati. Mati. Kekuatan seperti itu. Ini benar-benar bukan efek spesial modern. Tanahnya terbelah. Inikah kekuatan seorang kultivator? Sangat menakutkan. Di matanya, kita orang biasa hanyalah semut. Ardi celaka. Ardi tadi pamer. Sekarang dia bertemu lawannya, ya? Semoga dia terbelah dua. Itu ganjarannya karena pura-pura tidak tahu. Karma instan. Di mana dia? Hancur luluh? Ardi, makam leluhurmu mengeluarkan asap. Saatnya kau bergabung dengan mereka. Lihat. Ada yang tidak beres. Kau benar-benar seorang kultivator. Tebasan tadi benar-benar mengintimidasi. Tapi kenapa lemah sekali? Rasanya seperti terbuat dari kertas. Usia tulang orang ini baru di atas 20. Bahkan jika dia berbakat, di tempat yang kekurangan mana ini, paling-paling dia pemula di tahap pembersihan ki. Dia pasti memblokirnya dengan pusaka keluarga. Aku berada di puncak pembangunan pondasi, kau pikir aku tidak bisa menghadapinya? Kawan lama, kau juga bersemangat, kan? Jiwa seorang kultivator memang lebih kuat dari ribuan manusia fana. Jauh lebih kuat. Sepertinya, kau tidak istimewa. Dasar bocah kurang ajar. Aku tadi hanya serangan biasa. Sekarang akan kucabut jiwamu dan memurnikannya. Apa? Mustahil. Bagaimana bisa ledakan ki sederhana memiliki kekuatan sebesar itu? Apa kau di tahap inti emas? Atau bahkan, monster tua, jiwa, lahir? Kawan, ampuni aku. Aku tidak tahu kau begitu hebat. Aku adalah murid langsung Raja Darah dari Sekte Yinluo. Jika kau bunuh aku, guruku akan menyeberang alam ke sini. Dan mengubah seluruh keluargamu menjadi budak jiwa. Aku tidak tahu apakah gurumu akan menyeberang alam, tapi aku tahu. Di balik portal ini ada pasukan sekteku. Jika kau lepaskan aku jamin kau akan kaya raya dan mulia di dunia baru. Jika kau berani membunuhku, alam ini akan berlumuran darah. Sekarang, saatnya kau pergi. Dia baru saja membunuh iblis itu? Begitu saja? Ardi, kau jelas sangat kuat, kenapa kau menunggu sampai orang mati untuk bertindak? Dia hanya ingin menggunakan monster itu untuk menyingkirkan mereka yang mengutuknya. Orang ini benar-benar jahat. Ardi, apa kau manusia? Melihat orangmu sendiri terbunuh, dan tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Meskipun kau membunuh monster itu, kau tetap iblis berdarah dingin. Jadi ini yang disebut penyempurnaan dan pengikatan? Ibu, ayah, kakek dan nenek, dan para leluhur di atas, penjaga makam terakhir keluarga Wijaya telah menunaikan tugasnya. Tempat ini terlalu ternoda. Biarkan aku mencari tempat damai untuk menempatkan kalian. Ardi, kau sudah mengambil harta karun itu, kenapa tidak kau segera pergi menutup portal? Karena kau punya kekuatan ini, kau seharusnya, seperti leluhurmu, menutup portal itu apapun yang terjadi. Ardi, jika kau tidak menutupnya, kau akan menjadi pendosa bagi seluruh umat manusia. Segel alam iblis hancur sepenuhnya. Energi iblis yang begitu ganas tidak mungkin berasal dari iblis biasa, sedikit lagi, dan seluruh alam fana akan ditelan. Tuan, Anda adalah penjaga makam, keturunan keluarga Wijaya, Ardi Wijaya, saya Zhang Jingsu dari Mausan.
Merasakan bencana datang ke alam ini, saya datang untuk menghentikan iblis dan menyegel kejahatan. Minggirlah. Berhenti. Begitu segelnya rusak, iblis akan menyapu alam fana. Semua makhluk hidup akan dimakan iblis. Kau tak bisa diperbaiki. Jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Kau menolak menyelamatkan mereka. Maka aku akan memaksamu. Memaksaku? Hanya kau? Aku telah mengolah niat pedang. Mungkin tidak bisa memotong portal. Tak bisa membunuh semua iblis. Tapi cukup untuk menahanmu di sini. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan ilahi. Aku akan membuatmu menebus dosa-dosamu. Untuk menebus kepada dunia. Kau, bagaimana tingkat kultivasimu begitu tinggi? Kami telah mengolah niat pedang selama 3 tahun. Namun kami bahkan tidak bisa menyentuh lengan bajumu. Monster macam, apa kau ini? Jalanmu adalah menyelamatkan orang-orang tak tahu terima kasih dan jahat yang mendukung kejahatan. Jalanku bukan untuk menyelamatkan serigala, juga bukan untuk menebus yang jahat. Aku tidak akan bertarung sampai mati untuk orang yang menginginkan kematianku. Kau akan menyesali ini. Dunia fana akan binasa karena dirimu. Maka kau akan menjadi pendosa abadi. Semua orang akan menyebutmu kejam dan tidak berperasaan. Dan mereka akan membencimu hingga ke tulang. Sejak hari pembongkaran, orang-orang tidak pernah berhenti mengutukku. Aku sudah berhenti peduli sejak lama. Bagaimana dunia melihatku? Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu monster setingkat Raja Iblis. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hentikan. Sudah berakhir. Semua berakhir. Monster, berhenti merusak dunia ini. Guru Ardi, tolong selamatkan dunia. Setelah pertempuran ini, Gunung Mau akan mendukungmu dan membersihkan namamu. Saya jamin, saya punya hubungan baik dengan Gubernur Wijaya. Dia pasti akan mengikuti saranku. Bangun kembali aula leluhur keluarga Wijaya. Karena kau begitu dekat dengan Gubernur Wijaya, kau pasti bisa menghentikannya, kan? Sekarang begini jadinya, kau hanya ingin melihat. Apakah legenda Gunung Mau tentang penjaga makam itu nyata atau tidak? Tugas turun-temurun, keluarga Wijaya, sudah berakhir. Mulai sekarang, hidup mati dunia tidak ada hubungannya denganku, Ardi Wijaya. Keluarga Wijaya tidak butuh siapapun membangunkan aula leluhur untuk kami, dan kami juga tidak mau. Kalau bisa, siapa yang tidak ingin seperti Gubernur Wijaya, dengan kekuasaan dan status yang tinggi, hidup enak, dan memiliki keturunan yang menikmati kekayaan dan kehormatan, keluargaku, para Wijaya, tidak pernah ditakdirkan menjadi penjaga makam. Aku tahu aku salah. Semua orang salah. Aku seharusnya tidak diam saja saat mereka menggali makam leluhurmu. Aku seharusnya tidak membiarkan mereka memperlakukanmu dengan buruk. Tolong kembalilah, ya, aku mohon, kembalilah. Langit berniat menghancurkan umat manusia. Aku sudah melakukan yang terbaik. Sungguh. Berapa lama lagi ini bisa bertahan? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang.
Perhatian semua unit. Koordinat target terkunci. Tembak sepuasnya. Kirim binatang buas ini kembali ke neraka. Bagus. Kultivator apa? Mereka tidak ada apa-apanya melawan senjata berat modern. Lihat itu. Ini kekuatan sebenarnya. Tank berkuasa. Di mana si bajingan Ardi itu? Pengecut itulah penyebab banyak orang mati. Sekarang tentara datang untuk menyelamatkan, dan dia kabur. Setelah pertempuran ini, kita akan pasang hadiah global untuk Ardi. Sampah seperti dia yang meninggalkan orang mati tidak layak hidup. Apa benda itu? Sebar, jangan mengumpul. Helikopter, tembak sekarang. Gubernur, mereka bukan binatang buas. Mereka iblis dari neraka. Brigade lapis baja berat habis. Ini monster yang tak bisa dilawan manusia. Musnah, ribuan prajurit elit, puluhan tank berat, tidak bisa menghentikan sekelompok binatang buas. Apa gunanya kalian para jenderal? Gubernur, monster-monster itu bukan makhluk biasa. Bahkan peluru penembus lapis baja pun hampir tidak bisa menembus mereka. Skuadron udara langsung musnah dalam sekejap. Cukup. Kirim seseorang ke Gunung Mau sekarang. Siapkan hadiah yang berlimpah. Bawa guru besar ke sini untuk mengalahkan para iblis. Apa yang tidak bisa diselesaikan senjata modern, akan kita atasi dengan ilmu mistik. Dan Ardi Wijaya itu, sebagai penjaga makam, melihat para iblis mematahkan segel, membiarkan orang mati. Membiarkan ribuan warga dan prajurit tak berdosa tewas. Itu adalah kejahatan. Bahkan pengkhianatan. Kirim orang untuk membawa Ardi Wijaya kembali segera. Biarkan dia menebus kesalahannya. Atau, kita akan mengeksekusinya di depan umum atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Dibandingkan dengan sekte-sekte kuno ini yang telah bertahan selama 10.000 tahun, aku mungkin memiliki energi vital yang kuat. Tapi aku seperti anak kecil yang memegang palu berat, hanya menggunakan kekerasan, tidak tahu mantra. Seni menyembunyikan napas, teknik mengendalikan api, dan seni rahasia pengintaian jiwa ini. Dengannya, aku bisa langsung membaca ingatan penyihir merah. Lihat apa yang ada di balik portal. Monster apa yang bersembunyi di sana? Melacakku lewat sinyal. Mereka bergerak cepat. Menebus kejahatanku. Konyol. Ayah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lihat ini. Jika kamu sudah dewasa, masih saja keras kepala. Ayah, tonton video ini dulu. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, hancurkan semuanya. Kelompok ini, mereka akan melakukan apa saja demi uang. Fenomena langit, sebuah artefak agung telah muncul. Ada harta tak ternilai terkubur di bawahnya. Sayang, ini dari desa kita. Ini. Di mana ini? Katakan, tempat apa ini? Ini desa kecil di pegunungan batu sungai, tidak jauh dari kita. Namanya Desa Wijaya. Ayah, kau tidak tahu. Orang-orang di sana sangat jahat. Demi uang relokasi, seluruh desa bersekongkol melawan Ardi. Dia sudah jelas memperingatkan itu segel, tapi tidak ada yang mendengarkan. Makam leluhur keluarga Wijaya. Penjaga makam abadi. Mungkinkah omong kosong nenek itu benar? Binatang, beraninya kau. Apa yang terjadi selanjutnya? Hanya satu iblis ini yang keluar dari portal itu? Ayah, lihat. Tidak, semakin parah. Ayah, tonton terus. Seorang aneh muncul. Seorang kultivator. Akulah hukum dunia ini. Naga jiwa muncul dari jurang. Kultivator yang menyeberang dengan panji pemurnian jiwa.
Penjaga makam meninggalkan posnya dan pergi. Dunia ini sudah hancur. Ayah, jangan putus asa dulu. Lihat. Siapa dia? Dia Ardi Wijaya. Yang difitnah oleh para kapitalis dan penduduk desa, dan diintimidasi oleh mereka. Waktunya kamu pergi. Cepat siapkan mobil. Kirim seseorang ke Batu Sungai. Undang Ardi Wijaya ke sini. Perlakukan dia dengan penuh hormat dan kehormatan tertinggi. Ayah, siapa lagi selain sayangmu yang bisa melakukan ini dengan sempurna? Kamu? Cika. Bukan aku tidak percaya padamu, tapi kamu terlalu impulsif. Bagaimana jika kamu marah dan menyinggung perasaannya? Oh, ayah. Aku sangat baik, adil, dan berani. Apa aku bisa sebodoh itu? Lagi pula, Ardi Wijaya yang malang itu sangat menyedihkan. Dia menjaga gerbang untuk umat manusia selama 2000 tahun, tapi malah dikutuk oleh orang-orang tak tahu terima kasih. Semua warga Batu Sungai tidak tahan dengannya. Mana mungkin aku mengintimidasinya. Aku membawakan kehangatan untuknya. Cika, ambil ini. Ini? Bukankah ini giok pusaka keluarga kita? Kau bahkan tidak pernah mengizinkanku menyentuhnya sebelumnya. Kau bilang ini nyawa keluarga Wijaya. Kenapa kau memberikannya padaku hari ini? Batu Sungai sekarang penuh dengan iblis. Perjalanan tidak aman. Ambillah. Mungkin berguna. Bapak Foster. Bawa Bapak Foster bersamamu. Bawa pengawal paling elit. Ingat, selama Ardi setuju datang, setujui apapun yang dia minta. Jangan khawatir, ayah. Aku akan membawa penyelamat ini kembali kepadamu dengan selamat. Ardi, dengarkan. Sebagai keturunan keluarga Wijaya, kamu gagal menjaga segel, menyebabkan iblis muncul dan membawa bencana. Dan di lokasi bencana, kamu meninggalkan orang-orang hingga mati, memperlakukan nyawa warga Batu Sungai seperti sampah. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Sekarang aku perintahkan kamu untuk meletakkan senjata sekarang dan menyerah tanpa perlawanan. Kelalaian tugas. Meninggalkan orang mati. Dan jika aku menolak, Ardi, jangan tidak tahu terima kasih. Gubernur itu murah hati, demi menghormati nama leluhurmu, dia memutuskan memberimu kesempatan untuk menebus diri. Jika kamu mengakui kesalahan dan memperbaikinya, dan kembali menyegel portal, kamu akan diperlakukan dengan ringan. kesempatan untuk menebus diri, memaksa pembongkaran, merampas tanah, menggali makam leluhur, para korban sebenarnya. Malah menjadi penjahat? Aku belum pernah melihat bajingan tak tahu malu seperti ini di dunia. Kamu, berhenti bicara omong kosong. Itu demi kebaikan rakyat. Demi kebaikan rakyat, konyol. Sekarang iblis merajalela, meninggalkan reruntuhan bermil-mil, dan kamu menuai apa yang kamu tanam. Kamu pantas mendapatkannya. Ardi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalilah bersamaku sekarang dan tutup portal itu. Tebus kesalahanmu. Sudah kubilang. Kau benar-benar menghancurkan segel itu, formasi dasar hancur berkeping-keping, langit dan bumi tidak seimbang, tidak bisa diperbaiki. Aku tidak mau alasan. Kau adalah penjaga makam. Itu tugas sucimu. Aku tidak peduli bagaimana caramu. Bahkan jika harus mengorbankan nyawamu, kau harus menutup lubang itu sekarang. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Kau pikir kau siapa? Gila. Kau benar-benar orang gila. Ardi, beraninya kau. Lakukan sekarang. Tangkap dia. Target ditemukan. Berlutut, tangan di belakang kepala, atau kami akan menembak. Sampai begini rupanya. Aku tidak peduli lagi soal benar atau salah. Saat makam leluhur digali, misi keluarga Wijaya telah selesai, aku bukan lagi penjaga makam, dan aku tidak lagi melindungi tanah ini. Cukup. Kawan-kawan, tangkap dia. Jika ada yang berani melangkah lagi, aku tidak akan memberi ampun. Rasanya seperti menghadapi naga raksasa. Apa ini benar-benar manusia? Ardi, kau pikir bisa melawan kami? Berani kau melawan perintah? Tangkap dia sekarang. Masih belum menyesal?
Ardi, kau berani melanggar dan melawan pihak berwenang? Tembakkan rudal sekarang. Ledakkan orang gila itu. Aktifkan langkah terakhir. Kunang-kunang mencoba mengalahkan bulan. Tidak mungkin. Ini peluru anti lapis baja terbaru. Satu peluru bisa menembus baja setebal 1000 mm. Kenapa dia sama sekali tidak terluka? Dia bukan manusia. Mundur, sekarang. Aku sudah memberi kalian semua kesempatan. Tidak, tolong, Ardi. Aku salah. Seharusnya aku tidak mendorongmu. Kumohon, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Apa dia benar-benar dewa? Kenapa? Ya Tuhan, kenapa kau mainkan lelucon kejam pada kami? 2000 tahun penjagaan. Keluarga Wijaya sudah berusaha maksimal. Terbelenggu oleh rantainya sendiri, hari ini aku akhirnya menemukan jati diriku. Monster, itu menyusul. Bapak Foster, kita tidak bisa biarkan mereka keracunan. Tembak, tahan binatang-binatang itu. Tim 1, tembak. Tim 2, lindungi Ibu Cika. Bagaimana bisa? Itu peluru penembus lapis baja. Apa aku akan mati di sini? Aura yang akrab ini adalah binatang. Abadi. Seorang abadi. Apakah dia abadi legendaris itu? Ada aura familiar padanya. Ardi Wijaya. Itu Ardi Wijaya. Aku ingat sekarang. Dia Ardi Wijaya dari siaran langsung itu. Penjaga makam yang membiarkan orang mati itu. Oh, bagus. Kamu masih berani muncul. Kaulah yang melepaskan monster pemakan manusia itu. Bisnis keluargaku hancur. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan meninggalkan segalanya dan lari ke kota terpencil ini. Dasar pembawa sial. Semua karena kamu, kami tidak bisa pulang. Kamu mengaku menjaga makam selama generasi, tapi kau sudah menyebabkan banyak orang mati. Kenapa kau tidak mencontoh leluhurmu dan menjadi inti sendiri, daripada membuat kami mati? Jadi, dia Ardi Wijaya. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Diam kalian semua. Diam semuanya. Kalian punya hati nurani? Saat binatang magis itu menyerbu masuk, kalian berteriak minta tolong. Dia benar-benar menyelamatkan kalian, dan sekarang kalian menyalahkan penyelamat kalian. Dia tidak berutang apapun pada kalian. Dia tidak berutang apapun pada dunia ini. Jika kalian tidak bersyukur, tidak apa. Tapi bagaimana bisa kalian membalas kebaikan dengan kebencian? Keluarga Wijaya telah menjaga makam selama lebih dari 2000 tahun, dan semua orang menganggapnya begitu saja. Ini pertama kalinya seseorang membela aku, dan menuntut keadilan untukku. Dialah yang melepaskan iblis-iblis itu. Bukankah seharusnya dia menyelamatkan kita? Dan kau pikir kau siapa? Kau pikir bisa menggurui kami? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Ardi Wijaya itu bajingan berdarah dingin, membiarkan orang mati. Dia menyelamatkanmu hanya karena kau cantik. Dia ingin pahlawan yang menyelamatkan gadis.
hanya untuk menidurimu. Anak muda zaman sekarang. Hanya untuk sensasi. Pertama preman jalanan, sekarang penjaga makam pun jadi sasaran. Tidak tahu malu. Lihat cara gadis ini berpakaian. Tidak terlihat seperti orang baik. Mungkin cuma wanita simpanan orang tua kaya. Bersikap sok suci dan benar. Memang, dia cantik, tapi siapa tahu betapa murahan dia sebenarnya. Kau. Bagaimana kau bisa? Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Membuatmu marah, ya? Sepertinya aku kena urat. Siapa yang kau panggil tidak tahu malu? Gadis muda sepertimu tidak punya sopan santun sama sekali. Jelas orang udik dari Huaizhou. Lihat, sudah kubilang mereka ada sesuatu. Sudah kuduga. Gadis itu pasti bersama Ardi. Tidak perlu buang kata-kata pada orang seperti itu. Mereka tidak punya iman, hanya keserakahan, tidak punya pendirian, hanya kepentingan diri sendiri. Mereka hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, menginjak-injak yang lemah. Menyelamatkan nyawa seseorang tidak sebanding dengan dendam sepele. Menyingkir. Ibu Cika, kamu baik-baik saja? Bapak Foster, saya baik-baik saja. Tapi saya benar-benar kecewa. Dengar, keluarga Wijaya selalu menjunjung kehormatan. Binatang yang egois dan sombong, membalas kebaikan dengan kebencian, mereka tidak diterima di sini. Bapak Foster, cabut pasokan mereka. Batalkan aplikasi sponsor lokal mereka. Kirim mereka semua kembali. Apa kau tidak dengar apa yang Ibu Cika katakan? Ayo gerak, binatang-binatang tak tahu terima kasih ini makan makanan kita, lalu mengutuk kita. Usir mereka dari jalan raya, kirim mereka kembali ke batu sungai. Kau pikir kau siapa? Ini jalan pribadimu? Kenapa kau mengusir kami? Kami korban. Kau memperlakukan hidup kami seperti sampah. Kenapa? Karena yang berdiri di depanmu sekarang adalah Putri Gubernur, Ibu Cika. Perkataannya sama dengan perintah Gubernur. Putri Gubernur, Ibu Cika. Ibu Cika, saya bicara sembarangan, saya pantas mati, jangan usir kami. Batu sungai sudah dipenuhi binatang magis pemakan manusia, kembali pasti mati. Kasihanilah, Ibu Cika. Jika kami diusir dari sini, kami tidak akan bertahan sampai besok. Sekarang kau memohon. Saat kau membuli Ibu Cika dan menghina Bapak Ardi tadi, di mana sikapmu saat itu, pengawal, maju, siapapun yang menolak pergi, akan dipaksa keluar. Kau Ardi Wijaya, yang membunuh kultivator iblis itu? Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Namaku Cika Wijaya. Bukan masalah besar, kebetulan lewat saja. Aku merasakan aura yang familiar di sini, jadi aku datang mengecek. Aura yang familiar? Mungkinkah dia? Bukankah dia berhenti karena aku? Kenapa panas sekali? Liontin Giok ini. Persis sama. Bagaimana bisa? Tekstur dan seratnya. Bahkan cahaya di dalamnya persis sama. Seperti dua bagian yang diukir dari batu giok yang sama. Dari mana kau dapatkan Liontin Giok ini? Ini pusaka keluarga. Ayahku sangat menjaganya. Kalau punyamu. Yang ini milikku juga pusaka yang diwariskan. Aneh, ayah bilang Liontin ini ditempa oleh leluhur abadi kita, kecuali kau saudara-saudara, tidak boleh diberikan kepada orang luar. Apa sebenarnya hubungan antara keluarga Wijaya dan keluarga Wijaya? Pak Ardi, apa menurutmu mungkin keluarga kita sudah menjodohkan kita sejak kecil? Dua liontin ini adalah tanda cinta. Kita di era apa? Perjodohan anak? Jika hal konyol seperti itu ada, kenapa ayahku tidak menyebutkannya saat sekarat? Canda, lihat betapa takutnya kau. Mana semangat garangmu saat membunuh iblis? Dia benar-benar polos dan lugu. Baiklah, mari kita bahas urusan utama. Sebenarnya, aku memimpin tim ke perbatasan Batu Sungai, khusus untuk mencarimu. Mencariku? Ayahku melihat videomu membunuh penyihir merah di siaran langsung. Dia langsung gila saat itu juga. Bilang aku harus membawamu kembali ke provinsi kita bagaimanapun caranya. Kenapa ayahmu ingin menemuiku? Aku juga tidak tahu detailnya. Orang tua itu mulutnya tertutup rapat, tidak mau bicara lebih banyak. Tapi sekarang sepertinya pasti terkait dengan dua liontin ini. Kalau begitu, tolong ikut denganku, Ardi. Ini menyangkut peninggalan leluhur. Mungkin Gubernur Wijaya tahu beberapa rahasia. Baiklah, aku akan ikut denganmu.
Lihat siapa yang kubawa kembali. Untuk mencegat Bapak Ardi, aku bahkan mempertaruhkan nyawaku. Nah, putrimu tidak mengecewakanmu, kan? Kerja bagus, Cika. Kali ini, aku benar-benar menyusahkanmu. Wajah Gubernur Wijaya sangat mirip dengan wajah ayahku. Aneh. Sungguh aneh. Setelah hampir 100 tahun, pasangan Liontin Yin yang ini akhirnya bersatu kembali. Gubernur Wijaya, apa yang terjadi di sini? Mengapa pusaka keluarga Wijaya ada di tangan keluarga Wijaya? Ya, ayah, bocorkan dong. Apa rahasia di balik Liontin ini? Ardi, Liontin Yin yang ini adalah satu-satunya pusaka yang diwariskan turun-temurun di keluarga Wijaya. Apa? Karena itu pusaka keluarga Wijaya, kenapa setengahnya ada di keluarga kita, diwariskan selama begitu banyak generasi? Apa aku benar? Apa ini benar-benar perjodohan masa kecil yang diatur leluhur kita? Yang satu di keluarga kita adalah hadiah pertunangan untuk menantu perempuan kita. Jangan bicara omong kosong. Gadis bodoh, berhenti menyimpulkan sendiri. Pusaka itu tinggal di keluarga Wijaya bukan karena pernikahan, tapi karena kita selalu menjadi keluarga. Keluarga. Santai aja. Lelucon yang konyol. Kami adalah keluarga Wijaya, keluarga kami sudah tinggal di Huai selama beberapa generasi, dia adalah keturunan Wijaya, dia adalah garis keturunan terakhir penjaga makam di Batu Sungai. Masa bisa ada hubungan keluarga? Gadis bodoh, ini tertulis hitam putih di silsilah keluarga. Masa aku bohong? Ini sudah berlangsung puluhan tahun, sampai generasi kakek buyutmu. Dulu, kakek buyut Ardi punya anak kembar. Menurut ajaran leluhur, setiap anggota keluarga Wijaya wajib menjaga makam. Jadi dia membagi Liontin Yin yang menjadi dua, dan memberikan satu bagian pada masing-masing saudara. Maksudnya agar mereka bersama-sama menjaga rahasia keluarga. Bertahun-tahun kemudian, kakak beradik itu, yang kini remaja, secara tidak sengaja menolong seorang prajurit muda yang terluka. Sejak saat itu, mereka baru tahu, ada dunia yang lebih luas di luar sana. Gadis itu tidak ingin terus terkurung di pegunungan. Dia ingin ikut prajurit itu, dan bergabung dalam revolusi. Ayahnya keras kepala seumur hidup. Dia memarahi putrinya karena mengkhianati leluhur. Kalau dia berani melangkah keluar pintu, dia akan diusir dari keluarga. Akhirnya, gadis itu tetap pergi. Dia mengganti nama keluarganya menjadi Wijaya, dan mengikuti prajurit muda itu ke dalam revolusi. Bertahun-tahun kemudian, negara ini merdeka. Tapi prajurit muda itu tewas. Gadis itu datang ke Huai sendirian dengan anaknya untuk bekerja, dan menetap di sana. Gadis itu adalah nenekku. Di ranjang kematiannya, dia terus bicara tentang rumah lama di Batu Sungai. Dan kakak laki-lakinya yang tak pernah dia temui lagi, itu adalah kakekmu. Berdasarkan silsilah keluarga, dia adalah bibi buyutmu. Jadi, itu artinya, kamu benar-benar kakak kandungku. Waktu pertama kita bertemu, aku merasa Ardi sudah seperti kenalan. Tapi tak kusangka, kita ternyata saudara. Ardi, mulai sekarang, di kota Huai, tidak ada yang berani mengganggumu. Kakakmu ini akan menjagamu. Setelah kedua orang tuaku meninggal, kukira di dunia ini, aku hanya tinggal sendiri, berjuang sendirian. Tak kusangka, di kediaman gubernur yang megah ini, masih ada kerabat yang tersembunyi di sini. Ardi, makam leluhur dan rumahnya sudah tidak ada. Aku ingin tahu, apa rencanamu ke depan? Belum ada rencana untuk sekarang. Kalau begitu, kediaman gubernur adalah rumahmu. Setiap bata, genteng, rumput, dan pohon di sini, kamu adalah tuan dari semuanya. Iya, Ardi, tinggallah bersama kami. Aku sudah lepas dari takdir menjaga makam. Mungkin, saatnya mencoba hidup biasa. Kalau begitu, aku akan tinggal, terima kasih. Hore, bagus, Bapak Foster, sekarang, cepat ke taman belakang dan bersihkan kamar tamu terbaik. Aku mau mendekorasinya sendiri. Ardi ayo. Bakpao goreng di tempat itu terenak di kota. Kalau kita terlambat, pasti habis. Oh, bukankah itu yang di video? Pemuda yang difitnah di Riverstone? Namanya Ardi, kan? Jangan takut, nak. Kami warga Huai marah sekali lihat video itu. Orang-orang Riverstone itu tidak punya hati nurani. Sekarang kau di sini, ini rumahmu. Ambil buah-buahan ini, manis. Bagus, Bung. Tempat yang tidak tahu terima kasih itu tidak layak ditinggali. Kami pria Huai mendukungmu. Kupikir, mereka hanya bersikap baik karena gubernur. Tapi kau meremehkan kami. Meski kami tidak sekaya Riverstone, tanpa gedung pencakar langit, kami warga Huai menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran, membalas setetes air dengan mata air. Itu prinsip dasar. Siapapun yang membalas kebaikan dengan kejahatan akan terkutuk seumur hidup. Di sini sudah baik.
Provinsi Huai. Gubernur Wijaya yang bodoh itu berani melindunginya. Dia terang-terangan menentangku. Gubernur, bukan hanya itu, baru saja dilaporkan dari depan segel di makam itu meluas lebih cepat. Para master yang kita datangkan berkata, formasinya runtuh. Semua master terluka parah dan mundur. Sekarang kabut hitam menutupi langit di sana. Seperti portal raksasa. Pecundang. Semua pecundang. Apakah Riverstone benar-benar akan hancur oleh tanganku? Tuan, CEO grup teratai ada di sini. Bapak Kailan, apa yang Anda lakukan di sini? Gubernur Lin. Onmyoji kami dari Kepulauan Timur memiliki tradisi 1000 tahun. Kami ahli dalam segel dan manipulasi. Kenapa khawatir berlebihan? Sekte Dao yang disebut-sebut dari kekaisaran hanyalah kayu mati yang hampa. Portal yang disebut-sebut itu, di mata kami, tidaklah tak terkalahkan. Kau serius? Asal kau bisa menyegel tempat itu dan melindungi Riverstone, sebutkan harganya. Jika kau setuju, grup teratai akan memberikan dukungan penuh kami. Namun, setelah selesai, kami ingin 80% hak pengembangan sumber daya di Riverstone. Baik, aku setuju. Keserakahan bodoh akan menghancurkanmu. Kekaisaran pada akhirnya akan menjadi milik Kepulauan Timur Raya. Tempat lahir sang bijak, akar keluarga Wijaya, liontin ikan yin yang, adalah kunci jurang. Keluargaku telah menjaga tempat itu sejak lama. Ini bukan sekadar makam, apakah ini juga poros keseimbangan? Liontin ikan yin yang ini adalah kunci menuju alam lain. Ardi, masalah besar. Tempat suci runtuh. Apa? Aura ini persis seperti portal di bawah makam di batu sungai. Di mana tepatnya tempat suci ini? Letaknya di Provinsi Utara, di tempat lahir sang bijak. Sudah berusia berabad-abad. Tempat lahir sang bijak. Sampaikan perintahku. Pertama, segera aktifkan tanggap darurat tingkat 1. Atur para korban di utara untuk mengungsi ke selatan. Jangan tinggalkan siapapun. Kedua, mobilisasi semua sumber daya medis dan cadangan strategis di kota, dengan prioritas di garis depan. Ketiga, perintahkan semua pasukan keamanan untuk berkumpul dalam setengah jam, dan maju dengan kecepatan penuh, tutup area 25 mil di sekitar Suaka. Gubernur Wijaya. Menurut data pertempuran dari batu sungai, iblis-iblis ini bukan binatang buas biasa. Senjata api standar hampir tidak efektif melawan mereka. Bahkan jika kita mengirim skuad keamanan, menghadapi portal sebesar itu, sejujurnya, itu hanya akan mengirim mereka ke kematian. Saya tahu itu. Tapi di saat seperti ini, jika skuad tidak maju, apakah kita harus membiarkan warga sipil tak bersenjata menghadapi mereka? Bahkan jika kita harus mengorbankan nyawa, kita harus mengulur waktu agar penduduk setempat bisa mengungsi. Ya, Tuan. Juga, hubungi saluran transkripsi markas keamanan. Dan minta untuk mengerahkan sang penghukum. Untuk bersiaga di Huaishou Utara. Sang penghukum. Gubernur Wijaya, itu wilayah kita. Setelah dikerahkan, seluruh utara akan menjadi tanah hangus, tandus selama 100 tahun. Jika skuad keamanan tidak bisa menahan mereka. Jika makhluk-makhluk itu lolos dari Suaka, maka kita tunggu warga sipil mengungsi. Lalu ratakan tempat itu dengan serangan sang penghukum. Kubur iblis dan portal bersama-sama. Ini adalah garis pertahanan terakhir. Dan sebagai gubernur, ini hal terakhir yang bisa saya lakukan untuk kekaisaran. Ayah, di luar terlalu berbahaya. Aku ingin ikut denganmu. Omong kosong. Apakah itu tempat untukmu bermain-main? Di luar itu seperti rumah jagal. Tinggal di rumah. Itu, perintah. Bapak Wijaya, aku akan ikut juga. Ardi. Aku hampir lupa kau ada di sini. Jika kau bersedia membantu, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi warga Huaishou. Aku sungguh diberkati memiliki dirimu di sini. Tempat lahir sang bijak. Garis keturunan Wijaya. Mungkin ada jawaban di sana. Resimen pertama. Ambil alih pertahanan kota utara. Resimen kedua.
Bantu pemadam kebakaran menyelamatkan warga yang terjebak, katakan pada pasukan, bertempur sampai mati, tidak ada mundur. Gubernur, iblisnya terlalu banyak. Garis pertahanan luar akan runtuh. Api menjalar. Gubernur, sebaiknya Anda mundur ke komando belakang. Tempat ini bisa runtuh kapan saja. Mundur? Kemana? Di belakangku ada jutaan orang di provinsi ini. Selama masih ada satu warga sipil yang terjebak di kota, saya, Gubernur Wijaya, tidak akan mundur selangkah pun. Saya akan bertahan di sini. Jika ada yang mati, saya yang pertama. Ada orang yang melakukan apapun demi keuntungan. Ada yang rela memberikan nyawa untuk rakyat. Keluarga Wijaya telah menjaga makam selama 2000 tahun. Bukankah itu yang disebut kebenaran? Apa itu? Apakah itu manusia atau hantu? Spanduk pemurni jiwa, Jiwa-jiwa hidup yang begitu jelas, persembahan yang sangat bagus. Tanah ini akan segera berganti pemilik. Primitif lemah. Jiwa kalian akan menjadi santapan panciku. Percuma. Tidak bisa tembus. Mereka bukan manusia. Mereka iblis. Kalau bukan karena Ardi, kalian pasti sudah mati sekarang. Masih berani menggonggong di internet? Binatang sialan. Sampaikan perintahku. Semua skuad keamanan, konsentrasikan tembakan. Arahkan ke bajingan berjubah hitam itu dan serang. Aku ingin menggiling tulang mereka jadi debu. Permainan anak-anak. Sudah selesai. Pasukan konvensional benar-benar gagal. Gubernur. Sekarang, haruskah kita gunakan sang penghukum? Gubernur. Jika sang penghukum menyerang, kota ini akan hancur. Tapi, Ardi, kita kehabisan pilihan. Hanya beberapa badut. Mereka tidak pantas menghancurkan kota ini bersama mereka. Biarkan aku mencoba. Bapak Ardi, jika Anda benar-benar bisa menyelamatkan Batu Sungai dari bencana, Anda akan menjadi orang tua kedua bagi jutaan warga Batu Sungai. Saya mohon, Bapak Ardi, untuk bertindak. Setelah selesai, kami akan membangun kuil untuk Anda, untuk dipuja selama beberapa generasi, dengan warisan abadi. Ardi, kami sudah menghabiskan semua cara manusiawi. Sekarang terserah padamu. Tapi dengar, jika tidak bisa dilakukan, ingat untuk utamakan keselamatanmu. Kau percikan terakhir dari keluarga Wijaya. Kau tidak bisa jatuh di sini. Di era yang haus kekuasaan ini, kepentingan diri sendiri Bapak Wijaya sebenarnya demi keselamatanku. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Ardi, kau harus kembali dengan selamat. Katakan padaku, apa dia benar-benar bisa melakukannya sendirian? Dia menghadapi iblis. Tentu saja dia bisa. Apa kau tidak lihat video dia di Batu Sungai? Itu seperti dewa turun ke bumi. Tapi kemarin dia hanya melawan satu kultivator jahat. Kali ini, ada 12 dari mereka. Dan spanduk hitam itu terlalu jahat. Kalian pribumi yang menyedihkan, di hadapanku, kalian bahkan tidak layak menjadi budak. Bertelut dan tunduk, persembahkan jiwa kalian, dan mungkin aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua, tidak akan pernah terlahir kembali. Batu Sungai hanya memiliki prajurit yang mati bertempur, dan tidak ada prajurit yang bertelut. Kalian mencari kematian. Siapa kau? Berani-beraninya kau macam-macam dengan sekte bayangan? Pembunuhmu. Kau? Membunuh kami? Di tanah tanpa sihir ini, ada seorang kultivator bersembunyi di sini, pantasan Roni jatuh mendadak, kekuatan hidupnya hancur. Jadi, apa kau ada hubungannya dengan itu? Si bodoh sombong itu, dia mencoba memurnikan semua jiwa ke dalam panjinya. Dan dia mengaku dirinya dewa. Benar, aku membunuhnya. Dia jatuh terlalu mudah. Ya?
Itu Panjironi. Kau mencuri artefak sekte kami, dan membunuh saudara-saudara kami. Nah, jika kami tidak mencabut jiwa dan sumsumu hari ini, kami bersumpah akan meninggalkan kemanusiaan kami. Formasi. Tutup mulut kotor kalian. Ardi berjuang untuk umat manusia. Kunci jiwa bayangan. Ditelan 10.000 hantu. Mati. Trik murahan. Berani-beraninya kau pamer di depan seorang master? Tidak mungkin. Ini Panji pemurni jiwa. Bagaimana bisa memiliki aura raja sejati? Roh artefak kami memudar. Panjironi tidak pernah sekuat ini. Kecuali kultivasi orang ini lebih dari satu alam utama di atas kami. Ampuni kami, Tuan. Kami hanya mengikuti perintah. Tuan, jika Anda berhenti, Sekte Bayangan akan memberi hadiah besar. Jika kau membunuh kami semua, leluhur jiwa muda di balik Sekte Bayangan tidak akan pernah melepaskanmu. Karena kau ingin memurnikan jiwa orang lain? Maka bersiaplah untuk dimurnikan sendiri. Dia menang. Bapak Ardi benar-benar menang. Kota Mentari selamat. Kota Huai selamat. Selama ribuan tahun, tidak ada yang peduli dengan penjaga makam, tapi dia mengejutkan dunia saat bangun. Tidak heran kamu adalah keturunan sejati dari leluhur. Tutup mulut kotor kalian. Keluarga Wijaya berasal dari kota Huai. Mereka menghabiskan ribuan tahun di batu sungai menjaga segel, melindungi dunia. Dan apa yang kalian lakukan? Buta karena keserakahan, kalian tidak hanya menghancurkan segel, tetapi juga menggigit tangan yang memberi kalian makan dan mengusir mereka. Sekarang kalian iri, dan kalian masih berani menyebutnya warga batu sungai? Kalian orang-orang batu sungai benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali. Karena kalian di sini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Ini. Segel Yin Yang. Jalan melahirkan satu. Satu melahirkan dua. Dua melahirkan tiga. Tiga melahirkan segala sesuatu. Aku mengerti. Sage Agung meninggalkan petunjuk di sini dahulu kala. Dan liontin ikan yin yang ini adalah satu-satunya kunci untuk membuka dan memperkuat segel. Berdasarkan perintah tertinggi, laksanakan. Berdasarkan perintah tertinggi, laksanakan. Bagus, retakannya mengecil. Semua, teruskan. Selama kita menguasai metode penyegelan sementara, kita bisa memeras pejabat tinggi kekaisaran. Lalu, kita akan menjadi pembawa pedang di balik seluruh kekaisaran. Rakyat dan sumber daya negeri ini semuanya akan menjadi milik kita. Apa? Tidak, itu mustahil. Bagaimana bisa? Jalan terang dan bayangan kita tidak bisa menekan iblis-iblis ini. Trik murahan seperti ini dan kau berani menyebutnya jalan terang dan bayangan? Konyol. Tepat di sini. Lentera kehidupan putraku padam di sini.
Kalian penduduk asli rendahan harus membayar dengan nyawa putraku. Ampun, Tuan. Kami tidak melakukannya. Yang membunuh putramu adalah Ardi Wijaya. Ampun. Ardi, serahkan dia. Jika tidak, aku akan membuat kalian dan seluruh dunia ikut mati bersamanya. Masih belum? Ardi pasti sudah meleleh jadi genangan sekarang. Pantasan dia bertingkah angkuh dan sombong. Diam. Ardi akan kembali dengan selamat, aku yakin. Dia tidak selemah yang kamu kira. Tersegel. Benar-benar tersegel. Ardi, karena kau begitu hebat, kenapa kau tidak kembali ke batu sungai dan menyegel makam leluhur? Kau hanya membiarkan orang mati. Sebaiknya kau kembali dan selamatkan kami. Jalan-jalan di batu sungai, ramai dengan aktivitas. Seorang dewa turun ke bumi. Bapak Ardi seperti dewa di antara manusia. Dia memusnahkan kultivator iblis, menelan spanduk hitam, dan menyegel portal. Pertempuran ini akan tercatat dalam sejarah. Silakan berdiri, semua. Aku hanya meminjam sedikit sisa kekuatan dari Sang Bijak Agung, itu hanya keberuntungan. Meskipun kau menyelamatkan Huaizu, batu sungai benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Ribuan iblis mengalir keluar dari celah. Mereka sudah melanda beberapa kota di sekitarnya. Karena kau bisa menyegel tempat ini, bagaimana dengan bencana di batu sungai? Bapak Wijaya, tidak perlu bicara lebih. Tempat ini hanyalah cabang kecil dari portal, kekuatannya kurang dari 1% dari cabang utama. Aku bisa menyegel tempat ini, hanya karena segel yin-yang yang ditinggalkan oleh Sang Bijak Agung, portal di batu sungai telah runtuh sepenuhnya. Dengan kultivasiku, aku tidak bisa menyegelnya. Apakah langit mencoba menghancurkan batu sungai? Sungguh disayangkan bagi jutaan orang tak berdosa. Ardi, ayah, cepat, tonton siaran langsung dari batu sungai. Seorang abadi telah muncul. Bajingan sekte sialan, berani kau mengejarku ke alam rendah ini? Kau benar-benar ingin perang habis-habisan dengan sekte bayangan Luo? Membela jalan yang benar adalah prinsip inti sekte kami, sedangkan sekte bayangan Luo, aku khawatir saat ini, mereka sudah menjadi abu dalam pengepungan sekte-sekte benar, perang. Kau pikir kau punya kesempatan? Kau berani menghancurkan sekteku? Tidakkah kau takut seluruh faksi gelap akan bersatu dan mengakhiri garis keturunan benar kalian selamanya? Begitu perang dimulai, hasilnya belum pasti. Tapi kau, pasti tidak akan hidup untuk melihatnya. Bersiaplah mati. Ardi, mungkinkah 3.000 kultivator keluarga Wijaya saat itu tidak semuanya musnah? Sebaliknya, beberapa dari mereka menggunakan cara tertentu untuk pergi ke dunia lain dan mewariskan warisan mereka. Garis darah dan niat pedang sekte kami tidak bisa dipalsukan. Mereka adalah kultivator sejati, bukan kultivator sesat di negeri tanpa sihir ini. Aku harus pergi dan melihat. Ardi, aku juga ingin pergi. Batu sungai pasti luar biasa. Omong kosong. Medan perang dengan ahli seperti itu, kau hanya akan memperburuk keadaan. Ardi, pergilah duluan. Aku akan segera membawa bala bantuan. Bahkan jika aku hanya bisa memberikan sebagian kecil kerusakan, aku akan membuat iblis-iblis itu berdarah. Hati-hati. Tinggalkan pasukan lini kedua untuk menangani akibat di kota Mentari. Semua brigade lapis baja berat dan skuadron rudal lainnya, menuju batu sungai dengan kecepatan penuh. Sekarang, pergi. Pengkhianat, memihak musuh. Garis darah Wijaya yang murni, dan dasar sekte yang kokoh. Aku Orion Wijaya, pewaris generasi ke-19 keluarga Wijaya. Boleh aku bertanya, teman, apakah kau keturunan keluarga Wijaya di negeri ini? Ardi Wijaya, pewaris generasi ke-34 keluarga Wijaya. Salam, sesepuh. Generasi ke-34? Arthur Wijaya. Kau bunuh anakku. Mencuri harta sekte kami. Bajingan. Aku akan menguliti dan menjadikan kulitmu sebagai panji. Dan memurnikan jiwamu selama 49 hari. Sekarang kau mati. Orion Wijaya. Kau berani menghentikanku? Apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati? Itu pertanyaan konyol, Tuan. Apa kita hanya bermain-main? Nak, tidak, teman. Aku akan menahan mereka di sini. Kumohon, teman, serang cepat. Habiskan para pengkhianat rendahan itu. Jika kita biarkan mereka mengaktifkan formasi Yin Yang dan memperluas portal, kekuatan sejati faksi gelap akan turun, dan tanah leluhur ini akan hilang selamanya. Jangan khawatir, sesepuh. Tak satu pun dari mereka akan selamat.
Hentikan dia. Sekarang, bentuk formasi untuk menyegel kekosongan. Trik murahan di depan seorang master. Hancur. Mustahil. Tingkat kekuatan apa ini? Tikus dari Kepulauan Timur berani mengincar kekaisaran kita. Kau ingin mati. Panji pemurnian jiwa? Itu panji pemurnian jiwa inti milik anakku, kau binatang kecil. Aku akan membunuhmu. Awas. Mereka seimbang. Apa yang dialami pewaris generasi ke-34? Bagaimana dunia primitif ini bisa menghasilkan monster seperti itu? Panji milikku ini untuk memurnikan iblis dan sesat. Ini adalah panji kaisar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Harta karun tertinggi sekte kita, yang diwariskan selama 10.000 tahun, bagaimana bisa kalah dengan artefak magis orang asli? Karena kamu sangat merindukan putramu, aku akan mengirimmu untuk menemuinya. Memurnikan? Teman, kamu sangat brilian. Kamu memurnikan artefak gelap menjadi artefak tertinggi kaisar. Prestasi seperti itu tidak pernah terdengar bahkan di kalangan sekte ortodoks. Kau memujiku, sesepuh. Sesepuh, boleh saya bertanya, apakah Anda benar-benar keturunan keluarga Wijaya dari dunia lain? Benar. Dulu, keluarga Wijaya memiliki 3.000 kultivator. Untuk meninggalkan secercah harapan bagi tanah leluhur, kebanyakan gugur dalam pertempuran. Hanya sedikit yang berhasil menembus kekosongan dan berakar di dunia lain. Saya dikirim untuk menutup portal kali ini. Saya tidak menyangka tetua merah begitu licik dan berbahaya. Dia benar-benar menyelinap masuk. Saya pikir akan ada pertempuran sengit. Saya tidak pernah membayangkan dia akan mati di tanganmu, teman. Oh tidak. Kultivator gelap di sisi lain memaksa formasi terbuka. Kita harus menutupnya sepenuhnya secepat mungkin. Inti hancur. Tidak bisa bertahan. Tidak masalah. Setelah kita kembali, kita akan memanfaatkan kekuatan alam dan menutupnya dari sisi lain secara terbalik, maka dua alam akan terpisah sepenuhnya. Memanfaatkan kekuatan alam? Kau telah mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Tanah leluhur ini, mana terkuras. Tinggal di sini, kau tidak bisa lagi meningkat. Bagaimana jika ikut denganku ke dunia luar? Itulah medan pertempuran sejati keluarga Wijaya kita, dan titik awal jalan menuju keabadian. Urusan dunia fana ini tidak ada hubungannya dengan diriku. Baiklah. Kemegahan alam ini semua hanyalah ilusi. Aku tidak lagi memiliki apapun untuk dipegang. Silakan. Bukan. Ini bukan koordinat ke dunia lain yang kita inginkan. Arahnya benar-benar salah. Fluktuasi energi spiritual juga salah. Aura di sini terasa ganas dan mencekik. Ini adalah inti segel Dewa Iblis kuno. Ini adalah tanah terlarang yang dijaga keluarga Wijaya selama generasi. Kau tahu, kita akan berakhir di sini. Sejak awal, kau berencana datang ke sini untuk mati, benar? 3.000 tahun. Itu telah memanggilku. Yang terakhir dari keluarga Wijaya seharusnya kembali. Ini bukan kecelakaan. Ini takdir. Aku tidak bisa lari darinya. Kau gila. Ini jebakan maut. Kau tahu. Kau bisa hidup. Kau bisa mengabaikan semua ini. Ayo keluar dari sini bersama. Lari ke tempat di mana tidak ada yang kenal kita. Tidak bisakah kita hidup damai? Aku tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi aku tahu aku harus ada di sini. Ini takdir keluarga Wijaya. Sejak saat aku lahir, itu sudah ditetapkan. Aku tidak bisa melarikan diri, dan aku tidak mau lari lagi. Di sana terlalu berbahaya. Tanah terlarang itu menekan Dewa Iblis kuno. Aku akan pergi denganmu, setidaknya kita bisa saling menjaga. Bahkan jika kita harus mati, aku akan mati bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian.
3.000 tahun. Keluarga Wijaya telah menepati janjinya. Leluhur keluarga Wijaya, tolong berkatilah dia. Dia pantas mendapatkannya. Leluhur keluarga Wijaya, Ardi Wijaya datang untuk memenuhi janjinya. Kau berhasil. Keluarga Wijaya berhasil. Bocah Wijaya, akhirnya kau datang untuk mati. 3.000 tahun. Aku sudah menunggu hari ini selama 3.000 tahun. Aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan menghancurkan jiwamu sepenuhnya. Kah? Aku tidak datang untuk mati, aku datang untuk mengakhirinya, menyelesaikan apa yang terbengkalai 3.000 tahun lalu. Mengakhiri takdir keluarga Wijaya yang belum selesai selama 3.000 tahun. Ini seharusnya sudah berakhir sejak lama. Jadi ini kekuatan 3.000 tahun keluarga Wijayamu. Jadi, selama ini kau menyembunyikan kekuatan yang begitu mengerikan. Bukan menyembunyikan. Ini beban yang dipercayakan kepadaku. Nyawa 3.000 kultivator. Leluhur mengubah tubuhnya menjadi formasi. Mereka tidak boleh mati sia-sia. Aku harus memberi mereka kepastian. Aku akan melahapmu. Merobek dunia fana. Melahap kalian semua manusia munafik, hingga ke tulang, tidak ada satupun yang tersisa. Tak perlu begitu dendam. Dulu, leluhurku hanya menyegelmu. Hari ini, aku datang untuk membunuhmu sepenuhnya. Apa kau benar-benar akan menempuh jalan yang sama dengan leluhurmu? Ya? Aku akan membantumu, bersama-sama menyegel monster ini, meskipun itu berarti kematian, aku akan bersamamu. Kamu tidak bisa menanggungnya sendirian. Ini adalah hutang keluarga Wijaya. Ini adalah nasib keluarga Wijaya, aku akan menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu melibatkan orang lain, kamu sudah cukup membantuku. Sisa jalan ini, aku harus berjalan sendiri. Aku telah menjaga selama 3.000 tahun, dan bukan untuk orang-orang yang tidak tahu terima kasih yang membalas kebaikan dengan kebencian. Aku tidak pernah menjaga orang jahat. Bukan untuk orang-orang serakah. Aku menjaga dunia yang dibeli leluhur kita dengan nyawa mereka, para martir yang tak boleh dilupakan, dan kebenaran yang tak pernah kita hianati. Jangan pergi. Kamu akan mati. Dunia telah memperlakukanmu begitu buruk, kenapa kamu masih ingin menyelamatkannya? Tidak bisakah kita pergi bersama? Aku dilahirkan untuk melindungi. Dunia ini tidak layak. Tapi kebenaran layak. Dunia ini tidak layak, tapi kebenaran layak. Keluarga Wijaya? Keluarga martir. Aku akhirnya mengerti. Kenapa kamu harus melakukan ini? Pewaris generasi ke-34 dari keluarga Wijaya, Ardi Wijaya, berdiri di sini untuk menempa ulang segel, dengan tubuhku untuk melanjutkan inti leluhur, dan menggunakan jiwaku untuk membunuh semua kejahatan di alam iblis.
Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Aku akan kembali. Guru Ardi, kebaikanmu yang besar akan selalu kuingat di dalam hatiku. Aku bodoh telah berbuat salah padamu. Aku bersalah pada keluargamu, para martir. Mulai sekarang, aku akan mewariskan jiwa-jiwa setia keluarga Wijaya dan tidak akan pernah lupa. Kau menukar nyawamu demi kedamaian di alam fana. Aku akan menjaga kedamaian ini untukmu tahun demi tahun. Dan kesehatan tahun demi tahun.